Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Mita Kaila Maensarani dengan NIM 2023 011053 dari kelas AKTB. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Berikut ini merupakan video penjelasannya. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas dulu dan saya akan menjelaskan 4 jenis risiko utama yang dihadapi oleh institusi keuangan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama, risiko kredit, yaitu merupakan risiko yang timbul ketika nasabah atau pihak peminjam itu gagal memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunganya sesuai dengan perjanjian. Nah, risiko ini menjadi risiko yang paling signifikan bagi institusi keuangan karena aktivitas penyaluran kredit itu merupakan sumber utama pendapatan sekaligus sumber terbesar potensi kerugian. Nah, risiko kredit ini dapat muncul akibat analisis kelayakan debitur yang kurang akurat, lalu juga pengawasan pasca kredit yang lemah, maupun kondisi ekonomi yang memburuk sehingga kemampuan bayar nasabah itu menurun. Nah, yang kedua, yaitu risiko pasar. Nah, risiko ini merupakan risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar, harga saham, ataupun harga dari komoditas. Nah, institusi keuangan yang memiliki portofolio investasi atau aktif dalam transaksi pasar ini sangat rentan dengan risiko ini. Contohnya, kenaikan suku bunga dapat menurunkan nilai obligasi, sementara pelemahan nilai tukar dapat mengurangi nilai aset dalam valuta asing. Lalu kita bahas yang ketiga, yaitu risiko operasional, yaitu yang berkaitan dengan kegagalan dari proses internal. Nah, seperti kesalahan manusia, gangguan sistem teknologi informasi, maupun kejadian eksternal. Jadi risiko ini seringkali sulit diprediksi karena dapat muncul dari berbagai sumber, seperti misalnya kesalahan input transaksi, kecurangan internal, hingga yang namanya gangguan sistem. Lalu kita bahas yang keempat, yaitu risiko likuiditas, yang merupakan suatu risiko ketika institusi keuangan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya akibat dari keterbatasan dana likuid. Nah, risiko ini dapat terjadi karena ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan juga liabilitas, dan juga penarikan dana besar-besaran oleh nasabah atau kondisi pasar uang yang semakin mengetat. Nah, jadi secara keseluruhan, pemahaman dan juga pengelolaan keempat risiko utama itu sangat penting bagi institusi keuangan untuk menjaga stabilitas, lalu juga kepercayaan publik, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Baik, yang selanjutnya ini kita akan bahas contoh nyata risiko perbankan yang pernah terjadi, yaitu di sini kasus PT Bank Senturi Tbk pada tahun 2008. Jadi risiko pertama yang terlihat dalam kasus Bank Senturi ini adalah risiko kredit. Nah, risiko ini muncul akibat penyaluran dana kepada pihak-pihak berisiko tinggi tanpa didukung analisis kelayakan yang memadai. Nah, bank ini melakukan penempatan dana pada surat berharga berkualitas rendah, serta memberikan kredit kepada debitur yang memiliki keterkaitan dengan manajemen. Akibatnya, kualitas aset bank itu memburuk dan jumlah kredit itu bermasalah semakin meningkat. Nah, penurunan kualitas portofolio tersebut berdampak langsung pada kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan, sehingga kondisi permodalan menjadi semakin tertekan. Lalu, memburuknya risiko kredit, kemudian itu berkembang menjadi namanya risiko likuiditas. Nah, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Senturi itu memicu terjadinya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah. Nah, dalam kondisi tersebut, bank tidak lagi memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, akses Bank Senturi terhadap pendanaan antar bank juga tertutup akibat memburuknya reputasi dan kondisi keuangannya. Nah, situasi ini mengancam kelangsungan operasional bank dan juga berpotensi menimbulkan efek penularan ke bank lain, terutama karena terjadi di tengah krisis keuangan global pada tahun 2008. Nah, lalu kasus Bank Senturi ini juga mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengendalian internalnya. Dalam hal ini, fungsi pengawasan itu tidak berjalan secara efektif.
dan prinsip kehati-hatian juga diabaikan serta terdapat konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, oleh karena itu, dari akumulasi berbagai risiko ini menyebabkan terganggunya stabilitas Bank Senturi yang ditandai dengan penurunan solvabilitas, lalu juga gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan dari publik. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam pengelolaan risiko dan juga tata kelola itu tidak hanya membahayakan satu bank saja, tapi juga dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.